Salam kerahiman. Hari ini 8 Februari kita akan baca dari 343. Kalau Bapak Ibu sering mendengar lagu yang saya nyanyikan, lagu itu saya ambil dari diary ini, nomor 343. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. 343. Ya Yesus, aku bersyukur kepadamu atas salib-salib harian yang kecil, atas rintangan terhadap usaha-usahaku, atas kerasnya kehidupan bersama, atas salah tafsir terhadap maksud-maksudku, atas penghinaan dari pihak orang-orang lain, atas perlakuan kasar terhadap kami, atas kecurigaan-kecurigaan yang tidak beralasan, atas buruknya kesehatan dan hilangnya kekuatan, atas penyangkalan diri, atas mati terhadap diri sendiri, atas kurangnya pemahaman dalam segala sesuatu, atas kacau balaunya semua rencanaku. Syukur kepadamu ya Yesus, atas penderitaan batin, atas kegersangan rohani, atas kegentaran, atas ketakutan dan kegelisahan, atas kegelapan dan malam batin yang pekat, atas pencobaan dan aneka siksaan, atas siksaan yang terlalu sulit dilukiskan, khususnya atas semua hal yang tidak dipedulikan orang, atas saat kematian dengan pergulatannya yang menakutkan, dan atas semua kepahitannya. Aku bersyukur kepadamu ya Yesus, karena Engkau sudah lebih dahulu minum piala kepahitan itu sebelum Engkau memberikannya kepadaku, dalam ukuran yang jauh lebih ringan. Aku menempelkan bibirku pada piala kehendak-Mu yang kudus. Biar semua terjadi menurut perkenan-Mu. Biarlah apa yang ditetapkan oleh kebijaksanaan-Mu sebelum segala abad terlaksana padaku. Aku ingin meminum piala itu sampai tetes terakhir, dan tidak ingin tahu alasannya. Dalam kepahitanlah sukacitaku, dalam keputusasaanlah kepercayaanku. Dalam Dikau ya Tuhan segalanya baik. Segalanya adalah anugerah hati kebapaan-Mu. Aku tidak mengutamakan penghiburan di atas kepahitan, atau kepahitan di atas penghiburan. Tetapi atas segala sesuatu aku bersyukur kepadamu ya Yesus. Adalah kesukaanku untuk menatap Engkau ya Allah yang tak terselami. Rohku tinggal di dalam keberadaan yang misterius, dan di sana aku merasa betah. Aku tahu dengan baik tempat kediaman mempelaiku. Aku merasa tidak ada satu tetes darah pun di dalam diriku yang tidak berkobar oleh kasihku padamu. Oh keindahan yang tak tercipta. Siapa saja mengenal Engkau sekali saja, ia tidak dapat mengasihi sesuatu yang lain. Aku dapat merasakan lubuk jiwaku yang tanpa dasar, dan tidak ada suatu pun yang dapat memenuhinya kecuali Allah sendiri. Aku merasa bahwa aku tenggelam dalam Dia seperti sebutir pasir dalam samudera yang tak terduga dalamnya. 343. Di sini Suster Faustina bercerita tentang segala penderitaan yang dia alami, tapi melalui semua penderitaan itu dia bersyukur. Dia sebutkan dengan sangat detail, teliti, satu persatu ya. Katakan di sini, ya Yesus, aku bersyukur kepadamu. Biasanya kita kalau bersyukur adalah hal-hal yang menurut kita baik, yang menyenangkan, yang menggembirakan, naik pangkat, naik gaji, kelahiran anak, kelahiran cucu, sesuatu kabar gembira dalam tanda kutip ya. Itu yang menggembirakan. Tuhan saya bersyukur. Tuhan saya bersyukur. Tuhan saya berterima kasih. Ya. Tapi hari ini Suster Faustina mengajak kita untuk bisa bersyukur, untuk berani bersyukur atas segala macam penderitaan. Bersyukur atas salib-salib harian yang kecil. Kita mengalami salib-salib harian yang kecil. Jangan salib kecil itu dibikin besar. Tapi justru yang besar itu dibikin kecil dengan belajar dari Suster Faustina,
memikul, bersyukur, berterima kasih atas salib-salib harian yang kecil. Jadi mindsetnya sudah positif dulu ya. Ada banyak salib, ya oke. Tapi itu salib-salib kecil dan saya bersyukur atas rintangan terhadap usaha-usahaku. Setiap dari kita juga melakukan usaha. Usaha dalam bisnis, usaha dalam pekerjaan, usaha dalam rumah tangga. Banyak usaha yang kita lakukan. Tapi kita mari bersyukur atas rintangan. Kita kan senangnya, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena usahanya berjalan lancar, nggak ada gangguan, nggak ada hambatan. Tapi begitu ada tantangan, begitu ada rintangan, Tuhan kenapa ya? Kok usaha-usaha saya nggak lancar? Kok kayaknya kesana mentok, kesini mentok, kesana jalan buntu, kesini jalan buntu. Suster Faustina mengajak kita bersyukur atas rintangan terhadap usaha-usahaku. Atas kerasnya kehidupan bersama. Kehidupan bersama itu memang nggak gampang. Setiap orang punya background sendiri, punya tujuan sendiri, punya pendidikan sendiri, punya mindset sendiri, punya cara pikir sendiri yang belum tentu sama. Sehingga dalam hidup bisa mengalami kekerasan, bukan dipukul, bukan kekerasan fisik ya, tapi atas kerasnya hidup bersama. Karena memang berbeda semuanya, jadi untuk menyatukannya, untuk membuat sinergi ini memang susah, tapi itu syukuri. Atas salah tafsir terhadap maksud-maksudku. Kita punya niat baik, tapi orang menafsirkannya berbeda-beda dan kebanyakan tafsirnya negatif. Bersyukur juga atas penghinaan dari pihak orang lain. Kalau kita dihina, kita belajar bersyukur. Atas perlakuan kasar, ya, kita juga kadang mengalami perlakuan kasar. Kita syukuri. Atas kecurigaan yang tidak beralasan. Kita nggak suka ya kalau dicurigai ya, tapi mari bersyukur. Pernah saya kasih contoh juga, waktu saya kerja di salah satu perusahaan ya sebagai komisaris, tapi si ownernya ini nggak bisa percaya sama orang. Sehingga dia diam-diam kasih tahu ke finance accounting manajernya untuk menyelidiki, untuk memeriksa pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh komisaris, oleh saya, dan juga oleh direktur utama. Buat saya oke aja karena saya nggak melakukan hal apa-apa. Tapi direktur utamanya juga nggak melakukan apa-apa, cuma dia merasa harga dirinya tersinggung. Kenapa saya nggak dipercaya? Kenapa harus diperiksa? Ya, nah, ada kecurigaan kan? Kalau bos suruh anak buah periksa kan ada kecurigaan. Tapi saya bilangnya adalah positif aja Pak, karena kita nggak melakukan kesalahan. Positif aja, justru tujuannya adalah supaya kalau terbukti memang kita tidak melakukan kesalahan, nilai kita di mata bos makin baik, makin bagus. Tapi di Ruth itu nggak mau terima, dia merasa terhina, dia merasa tidak dipercaya. Ya, itu reaksi beda-beda ya, tapi dalam hal ini Suster Faustina mengajar kita untuk bersyukur kalau dicurigai. Bersyukur juga atas buruknya kesehatan. Buat Bapak Ibu yang mendengar video ini, pengajaran ini, juga mungkin ada yang mengalami penyakit yang sudah menahun, atau baru sakit, atau baru jatuh. Ada penderitaan ya, tapi syukuri buruknya kesehatan. Syukuri juga hilangnya kekuatan. Kalau kita sakit atau kita sudah makin tua, makin lemah ya, kekuatan itu hilang, syukuri. Syukur juga atas penyangkalan diri. Kalau Bapak Ibu bisa mengalami suatu masalah dan bisa melakukan penyangkalan diri, syukuri. Bisa mati atau atas mati terhadap diri sendiri. Enggak mementingkan diri sendiri lagi, bersyukurlah. Bersyukur juga atas kurangnya pemahaman dalam segala sesuatu. Kadang kita nggak ngerti ya. Mungkin orang bilang bodoh, kayak gitu aja nggak bisa, kayak gitu aja nggak ngerti. Bersyukur. Jangan membela diri, jangan menyalahkan orang lain. Oh kamu jelasinnya nggak jelas sih, jadi saya nggak ngerti. Tapi syukuri. Juga syukuri atas kacau balaunya semua rencanaku.
Dengan masa COVID seperti ini, banyak sekali rencana yang menjadi kacau balau. Sudah hampir 1 tahun ya. Mau melakukan rencana ini, sebelum COVID melakukan rencana ABC, tidak terlaksana karena ada masa pandemi. Oke, dalam masa pandemi ini diperkirakan akan selesai dalam beberapa bulan. Buat lagi rencana, gagal lagi. Bersyukur atas kacau balaunya rencanaku. Lanjut, Suster Faustina bersyukur lagi atas penderitaan batin. Dia mengalami penderitaan batin, dia enggak ngeluh, dia enggak komplain, tapi dia bersyukur. Bersyukur juga atas kegersangan rohani. Berdoa sepertinya Tuhan enggak dengerin doa saya. Berdoa sepertinya kering, gersang, mau doa juga males. Ya, tapi yang Suster Faustina lakukan, dia tetap setia berdoa walaupun dia merasakan kegersangan rohani. Bersyukur atas kegentaran, atas ketakutan dan kegelisahan. Bersyukur juga atas kegelapan dan malam batin yang pekat. Atas pencobaan dan aneka siksaan, juga siksaan yang terlalu sulit dilukiskan. Juga pada saat kematian dengan pergulatannya. Itu semua dia syukuri. Lanjut, dia bersyukur karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengalami hal tersebut. Sudah minum piala kepahitan sebelum Yesus memberikannya kepada Suster Faustina. Jadi Suster Faustina yakin Yesus tahu seberapa kuat dia menanggungnya. Sehingga dikatakan lebih lanjut, aku menempelkan bibirku pada piala kehendak-Mu yang kudus. Biar semuanya terjadi menurut perkenan-Mu. Aku ingin minum piala itu sampai tetes terakhir. Jadi dia bukan mau berhenti, bukan sudah merasa tidak kuat, tapi dia mau punya kekuatan, punya kemampuan untuk diberi rahmat supaya dia bisa minum sampai tetes terakhir. Dan yang bagus di sini dia katakan, aku tidak ingin tahu alasannya. Sering ya kita yang justru bertanya sama Tuhan, Tuhan, saya sudah buat baik, kenapa anak saya seperti ini? Saya sudah berbuat baik, sudah melayani, sudah setia. Loh kok suami saya begini? Saya selalu melihat saya ya, kita ya seringnya. Dan pada waktu mengalami hal yang tidak seperti yang kita harapkan, kita mulai bertanya, kenapa bisa terjadi dalam keluarga saya? Kenapa bisa terjadi dalam hidup saya? Sedangkan Suster Faustina, dia nggak peduli penderitaan apa yang Tuhan kasih. Bahkan dia nggak mau tahu alasannya. Yang penting diterima, dijalani, minta kekuatan dari Tuhan, minta rahmat dari Tuhan untuk mampu menjalaninya dengan setia. Dalam kepahitanlah sukacitaku. Ini yang mungkin kita perlu renungkan. Kenapa Suster Faustina bisa katakan dalam kepahitanlah sukacitaku. Dalam keputusasaanlah kepercayaanku. Kita renungkan ya 2 hal itu ya. Karena lebih lanjut Suster Faustina katakan, aku tidak mengutamakan penghiburan di atas kepahitan. Juga sebaliknya, kepahitan di atas penghiburan. Tapi apa yang terjadi aku syukuri. Aku bersyukur. Aku merasa bahwa aku tenggelam dalam dia seperti sebutir pasir dalam samudra yang tidak terduga dalamnya. Udah enggak memikirkan diri dia sendiri, dia seperti pasir yang sudah menjadi satu dengan samudra luas. Jadi fokusnya bukan saya lagi. Itu mempermudah Bapak Ibu untuk melakukan penyangkalan diri. Kalau masih fokusnya saya susah melakukan penyangkalan diri. Tapi kalau seperti tadi Suster Faustina, dia seperti sebutir pasir yang ada di tengah samudra, udah nggak kelihatan lagi sayanya, maka mari fokusnya adalah untuk orang lain. Mengalami penderitaan, mengalami kesusahan pasti disebabkan oleh situasi, oleh orang lain. Tapi jangan menyalahkan mereka, tapi justru menerimanya dan bersyukur. Semakin
besar penderitaan, semakin besar kesempatan kita untuk bisa menunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Tadi sebelum lupa ya, tolong diingat, direnungkan, dalam kepahitanlah sukacitaku, dalam keputusasaanlah kepercayaanku. Kita tutup ya dalam doa, dan nanti setelah ini ada lagu yang berisi dari Diary 343 ini. Mohon direnungkan, dihayati untuk menjadi kekuatan buat kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oh luka kerahiman, oh hati Yesus, sembunyikanlah aku di dalam lubuk hatimu. Laksana satu tetes darahmu sendiri. Dan jangan biarkan aku terlepas dari situ selama-lamanya. Kurunglah aku di dalam lubuk hatimu, dan ajarlah aku mencintai Engkau. Tuhan, mampukan aku memahami sepenuhnya siapa dirimu. Bawalah aku masuk ke dalam rengkuhan mesramu, sejauh itu dapat ditanggung oleh kodrat insani. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman. Atas